Semua orang memujanya sebagai ustadz teladan. Ceramahnya menyejukkan, suaranya menggertakkan hati, dan jubah putihnya selalu bersih. Tapi tak ada yang tahu bahwa tangan yang sama yang biasa menunjuk ke langit dalam doa adalah tangan yang kerap menghantam tubuh istrinya saat pintu rumah tertutup rapat. Di kampung Cendana, nama Ustadz Rahmat dikenal hampir di setiap rumah. Ia tak hanya menjadi imam masjid besar di pusat desa, tapi juga panutan yang ceramahnya ditunggu-tunggu setiap malam Jumat. Wajahnya lembut, tutur katanya halus, dan senyumannya menenangkan. Tak ada yang menyangka bahwa sosok sebaik itu menyimpan rahasia kelam di balik pintu rumahnya sendiri. Lina, istrinya, sudah bertahun-tahun menyimpan luka yang tak terlihat oleh mata tetangga. Ia selalu menunduk saat berjalan, matanya sembab tapi cepat ditutupi dengan bedak. Orang-orang mengira itu tanda kesalehan, padahal itu bekas semalam. Setiap kali pulang dari ceramah, Rahmat berubah. Ia seperti dilepaskan dari topeng malaikat yang dikenakannya di depan publik. Kesalahan kecil dari Lina, lauk yang terlalu asin, atau anak yang menangis saat ia sholat malam, cukup jadi alasan untuk membentak, bahkan memukul. Lina pernah mencoba menceritakan pada ibunya, tapi ibunya hanya berkata, "Sabar ya nak, suamimu itu ulama, mungkin itu cobaan." Sejak itu Lina memilih diam, menanggung semuanya sendiri. Tak ada yang tahu, rumah sang ustadz justru jadi tempat paling gelap di kampung. Pagi itu Lina menyiapkan sarapan seperti biasa, telur dadar, sambal terasi, dan teh manis hangat. Ia tahu suaminya tidak suka makanan yang dingin. Tangannya bergetar saat menuang teh ke cangkir. Bekas lebam di pergelangan masih terasa nyeri, tapi ia tetap tersenyum saat Rahmat keluar kamar dengan jubah putih dan sorban. Siap berangkat mengisi kajian subuh. "Sudah siap?" tanya Rahmat dengan datar tanpa melihat ke wajah Lina. "Sudah mas," jawab Lina dengan lirih. Saat lelaki itu pergi, Lina menarik nafas dalam-dalam. Tangannya memegang perutnya yang terasa mual, bukan karena hamil, tapi karena semalam ia ditendang tepat di sana. Ia duduk di tepi ranjang, matanya menerawang. Sudah 7 tahun menikah, tak pernah sekalipun ia merasakan pelukan hangat atau pujian dari suaminya. Semua yang ia terima hanya tuntutan, harus sempurna sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pendamping tokoh agama. Pernah suatu malam Lina mencoba membuka suara pada ustadz pengajian wanita. Tapi sang ustazah malah berkata, "Jangan membuka aib suami, itu dosa besar." Lina makin merasa sendirian. Ternyata tidak semua luka bisa disembuhkan oleh doa, apalagi jika orang yang menyakiti adalah pimpinan doa itu sendiri. Suatu malam, hujan deras mengguyur kampung Cendana. Di dalam rumah sederhana itu, tangisan terdengar. Bukan dari anak, tapi dari Lina. Ia di pojok dapur memeluk dirinya sendiri. Rahmat baru saja melemparkan sendok logam ke arah kepalanya, hanya karena gulai buatan Lina terlalu pedas. "Sudah berapa kali ku bilang, jangan banyak-banyak cabai. Aku penceramah, suaraku penting," bentak Rahmat, matanya menyala marah. Lina tidak bela diri. Ia tahu, membalas atau menjawab hanya akan membuat amar itu membara lebih besar. Ia diam seperti biasanya. Malam itu juga Rahmat keluar rumah, mungkin untuk menginap di rumah salah satu panitia kajian. Lina hanya bisa menatap lampu gantung yang bergoyang terkena hembusan angin hujan. Rumah itu sepi, tapi tidak tenang, hanya luka yang terus bergema. Dalam hatinya, Lina menangis pada Tuhan. "Ya Allah, Kau maha melihat, jika memang aku harus hidup seperti ini, kuatkan aku. Tapi jika ini bukan yang Engkau ridhoi, tolong beri aku jalan keluar." Namun keesokan paginya Rahmat kembali dengan wajah seperti biasa. Ia bahkan membawa oleh-oleh dari panitia kajian, kue basah dan sebotol madu. Di depan anak-anaknya ia memeluk Lina seolah-olah malam sebelumnya tak pernah terjadi. "Kita harus tetap menjadi keluarga teladan," katanya sambil tersenyum palsu. Lina mengangguk. Ia tak punya pilihan. Karena di dunia yang hanya memandang pakaian dan kata-kata manis, siapa yang akan percaya bahwa tangan seorang ustadz bisa meninggalkan lebam?
Siapa yang mau mendengar suara istri yang dikurung dalam kesabaran suci, bahkan langit pun seolah bungkam. Setiap Jumat malam, Masjid Besar Mencendana selalu penuh. Jemaah datang dari berbagai penjuru desa, bahkan dari kecamatan lain, hanya untuk mendengar ceramah Ustadz Rahmat. Suaranya lantang dan meneduh, membahas tentang pentingnya akhlak, kesabaran, dan keluarga sakinah. Para ibu mengangguk-angguk, para bapak mencatat, dan para pemuda mengangkat ponsel untuk merekam. Di barisan belakang, Lina duduk diam, menunduk. Ia seperti bayangan yang tak terlihat. Padahal di setiap kalimat indah yang Rahmat ucapkan, Lina tahu itu hanya naskah dari panggung yang dibuatnya sendiri. Topeng yang dipoles rapi untuk menjaga nama, bukan untuk menyelamatkan hati. Usai ceramah, Rahmat menghadiri istrinya di luar masjid, menggandeng tangannya dengan senyum di depan jemaah. "Ini istri saya, wanita selihah yang selalu mendukung dakwah," katanya dengan suara bangga. Lina hanya bisa tersenyum kecil, bukan karena bangga tapi karena takut. Jika ia menolak, malam nanti bisa jadi mimpi buruk lagi. Tak ada yang tahu bahwa tangan yang memegang tangan Lina itu baru semalam menampar wajahnya hingga membiru. Dan masyarakat, mereka hanya melihat panggung, bukan luka di balik tirai. Di suatu malam yang sunyi, saat anak-anak sudah tidur dan Rahmat pergi menghadiri undangan pengajian, Lina duduk di depan meja rias tua. Ia melihat sebuah surat, tangannya gemetar, matanya sembab. Untuk siapapun yang menemukan surat ini, aku tidak gila. Aku hanya lelah dipukul oleh seseorang yang dunia puja sebagai orang suci. Aku tidak ingin membuka aib, tapi aku juga manusia yang punya hati. Kalimat itu berhenti di tengah, air matanya menetes, membasahi kertas. Ia tahu surat itu mungkin tidak akan pernah dibaca siapapun. Tapi malam itu, menulis adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Satu-satunya ruang di mana ia bisa bersuara tanpa dibungkam. Surat itu dilihat rapi, disimpan di dalam Al-Quran yang biasa ia baca diam-diam. Saat Rahmat pergi, di antara lembar ayat suci, ia titipkan bisikan luka yang tak pernah terdengar. Pagi itu, pertengkaran kembali pecah. Lina hanya diam, berusaha merendam emosi Rahmat yang meledak karena hal sepele. Pakaian jubahnya kurang rapi disetrika, tangan sang ustadz sudah terangkat siap menampar. Namun tiba-tiba suara kecil menggelegar, "Jangan pukul ibu." Rafa, putra sulung mereka yang baru berusia 9 tahun, berdiri di depan ibunya dengan tubuh gemetar. Air matanya menetes tapi tatapannya berani. "Abi, ustadz di masjid, tapi kenapa jadi monster di rumah?" Rahmat terdiam sejenak, wajahnya berubah. Tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena ketakutan akan kehormatan yang terancam roboh. Lina menatap anaknya, dadanya sesak. Ternyata suara kecil itu lebih nyaring dari 1000 ceramah. Dan untuk pertama kalinya, Lina merasa tak sendiri. Ada yang melihat, ada yang membela, dan mungkin sudah waktunya ia berhenti diam. Sejak kejadian pagi itu, Rahmat berubah. Bukan menjadi lebih lembut, tapi lebih berhati-hati. Ia mulai menjaga sikap di depan anak-anaknya. Namun kemarahan masih bergolak dalam diam. Ia sadar, jika sampai rahasianya terbongkar, reputasi yang dia bangun bertahun-tahun akan runtuh seketika. Lina masih takut, mulai merasakan ketakutan kecil tumbuh dalam dirinya. Ia lebih sering menatap mata Rahmat ketika berbicara, tidak lagi hanya menunduk. Luka yang dulu ditutupi bedak, kini dibiarkan sembuh tanpa pura-pura. Rafa sang anak mulai mencatat semua dalam buku harian sekolah. Ia menulis, "Abi baik di luar, tapi bukan pahlawan buat ibu. Aku ingin punya ayah yang benar-benar lembut, bukan hanya di depan kamera." Retak itu mulai terlihat, dan perlahan topeng yang dulu begitu rapat menempel di wajah Rahmat mulai mengelupas satu persatu. Malam itu Lina berdiri di depan cermin. Untuk pertama kalinya ia menatap dirinya sendiri tanpa takut. Esok pagi ia akan pergi ke kantor perlindungan perempuan. Bukan untuk membuka aib, tapi menyelamatkan hidup. Ia tahu, diam tidak lagi suci jika menyiksa diri. Saat Lina melangkah keluar rumah dengan berkas di tangan, matahari pagi menyambut hangat. Di dadanya ketakutan masih ada, tapi keberanian mulai tumbuh. Ia tidak lagi sendiri. Ada anaknya, ada Tuhan, dan kini ada dirinya sendiri yang memilih untuk bangkit. Kabar itu akhirnya pecah. Lina memberanikan diri melapor dan lembaga perlindungan perempuan menindaklanjuti. Warga Cendana gembar.
Mereka tak percaya saat mendengar bahwa Ustadz Rahmat, panutan selama ini, ternyata pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Banyak yang menolak percaya, tapi bukti medis, kesaksian Lina, dan catatan tulisan Rafa tidak bisa dibantah. Jubah suci yang selama ini melindungi Rahmat runtuh seketika. Ia tidak lagi diundang berceramah, tidak lagi disalami dengan taksim. Ia mulai mengasingkan diri, tenggelam dalam bayang-bayang sendiri. Lina meski terluka, akhirnya bebas. Ia membangun hidup baru bersama anak-anak dengan damai yang sederhana. Tak lagi dihantui bentakan, tak lagi dituntut menjadi sempurna. Suatu hari di ruang kecil tempat ia belajar menjahit untuk mandiri, Lina menulis kembali di buku catatan lamanya. Kali ini bukan surat duka, tapi kalimat harapan. Aku pernah diam demi menjaga nama. Kini aku bersuara demi jiwaku. Tuhan tak pernah tidur, hanya menunggu kita berani bangun. Ia menutup buku itu sambil tersenyum. Luka memang tidak bisa dihapus, tapi bisa disembuhkan saat kita berhenti menyalahkan diri dan mulai memilih diri.